Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap di dalam penyertaan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat untuk kita dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya sepanjang hari ini Engkau pun akan selalu menyertai kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar melalui firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 23 April 2024 tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ayodo hubotohami, dina tanggal bagas parlapalapean nami nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata, bagas na sopinauli ni tangan, namian saliling liling na di Banua Gijangi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat melekat di pikiran kita, di ingatan kita, lagu hidup ini harus jadi berkat. Dalam syair lagu tersebut dikatakan, hidup ini hanya sementara. Artinya, kehidupan kita di bumi ini pada waktu yang Tuhan tentukan akan berakhir. Ya, karena memang hidup kita di bumi ini hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita telah berakhir dari bumi ini, di mana bumi yang kita tempati saat ini adalah sementara, yang dikatakan di dalam renungan kita hanyalah persinggahan. Hanyalah sebuah kemah yang akan dibongkar. Dan kita akan menempati kemah yang baru yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, kalau langit dan bumi yang baru akan tiba, dan di mana langit dan bumi yang lama akan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ketahui bahwasanya kemah kita di bumi ini akan dibongkar, berarti semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan berlalu. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan kembali. Jika segala sesuatu yang kita miliki akan berlalu, segala sesuatu yang kita tempati di bumi ini akan dibongkar, mengapakah kita begitu berjeri lelah sampai kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan? Saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak lagi berfokus hanya pada dunia saja. Melainkan, marilah kita fokus kepada kehidupan kita di masa yang akan datang.
Sebagaimana yang diingatkan dalam pesan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Tempat di mana kita akan hidup selama-lamanya. Di sana tidak ada tangis, tidak ada duka, tidak ada kertak gigi. Melainkan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera lah yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dengan orang-orang yang hidup di dalam iman percaya hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mulai membenahi diri kita. Memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Janganlah kiranya fokus kita hanya pada dunia saja, sekalipun kita masih hidup di dunia. Tetapi marilah kita menghadirkan kuasa kemuliaan dan kerajaan Allah di bumi ini, di dalam kehidupan kita yang taat, setia, dan takut akan Tuhan. Percayalah saudara, jika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan. Kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kesakitan. Semua itu harus kita lewati, karena penderitaan pergumulan hidup adalah proses pemurnian iman. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui proses itulah kita semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Semakin percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana khotbah minggu kemarin, kalau Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, di mana kita akan mendapatkan makanan yang cukup, mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan dengan cukup. Begitulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Begitulah indahnya hidup di dalam iman percaya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mengingat kalau hidup kita di bumi ini akan berakhir. Tetapi ada kehidupan kekal, di mana tempat orang-orang yang percaya, yang setia, akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tahu kemah kita akan dibongkar. Kita tahu tempat kediaman kita di bumi ini akan berlalu. Oleh sebab itu, marilah kita bersiap-siap untuk menempati tempat kediaman yang telah disiapkan Tuhan di sorga bagi orang-orang yang percaya. Suatu tempat yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, melainkan oleh Allah sendiri saja. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin mencintai-Mu dan tidak hanya memikirkan, bahkan mencintai dunia ini. Tetapi biarlah fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatu berkat yang kami miliki di bumi ini, di dalam iman percaya dan takut kepada Tuhan. Sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya di dalam Tuhanlah sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya boleh kami terima. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita. Berikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi berbagai-bagai persoalan, pergumulan hidup. Karena kami percaya semua jawaban baik, semua jalan ada di dalam Tuhan. Kami pun tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang menjamah, memberkati obat dan makanannya, serta memulihkan kekuatan dan kesehatan saudara-saudara kami. Berikanlah kami hari ini segala berkat-Mu, sehingga kami merasakan kekuatan, sukacita, dan sejahtera di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.